Ibu bapak hadirin yang dimuliakan dan para asatidz-asatidzah di ruang virtual masing-masing, untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo. Berkenan Abah Haji Usman M.Kes dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama ingkang sangat kula mulyakaken, wabil khusus dumateng pembina, penasehat daripada FKK TPQ Kabupaten Sidoarjo, wonten Dr. Haji Wahid Anwar ingkang kula mulyakaken, Ustadz Imam Syafi'i dan Ustadz Fakhruddin Soleh. Yang saya hormati Ketua FKK TPQ Kabupaten Sidoarjo beserta jajaran pengurus semuanya, dan yang saya hormati pula dan saya banggakan Ketua FKK TPQ se-Kabupaten Sidoarjo, serta yang saya banggakan dan saya cintai pula Ustadz, Ustadzah, guru TPQ se-Kabupaten Sidoarjo. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Para kiai, ustadz dan ustadzah ingkang kula hormati, nyuwun ngapunten kula memang harus lepas masker dulu ya. Tolong jenengan amati kula niki secara sungguh-sungguh ngoten ya. Keranten napa 2024 niku pun cedhek ya. Jenengan cek mboten lali dateng kula ngoten ya. Insyaallah melalui virtual itu sudah berapa itu yang mengikuti acara ini? Berapa? Loh, segi luar biasa, sekian ribu ada. Yang penting kalau tadi Ustadz Imam Syafi'i sudah menyampaikan bahwa sejak didirikannya FKK TPQ niki kula selalu mengikuti dan mengawal, sehingga ada bentuk perhatian daripada pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas rekomendasi daripada DPRD Sidoarjo. Ya ngono Mas, cek makin tamat Mas. Tambah jelas ngoten ya. Memang kula harus selalu bersama teman-teman FKK TPQ sampai kapanpun dan dimanapun kula berada ya. Oh ya, ngapunten sangat yang saya banggakan, saya hormati, saya muliakan Ustadz Haji Ahmad Fatoni yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama. Alhamdulillah beliau sebagai kasih pendidikan pondok pesantren, teman saya, tetangga saya. Kula namung memastikan mawon Ustadz, disampaikan kepada Kepala Kemenak bahwa saya berani bersumpah dan berjanji bahwa FKK TPQ inilah yang paling legal. Tidak perlu ragu
tidak perlu sanksi, dan tidak perlu takut kepada siapapun. Karena beliau-beliau yang di depan ini adalah memang pendiri dan sekarang sebagai penasehat dan pembina. Jadi kalau sekarang ada kelompok lain yang mengatasnamakan ini, itu, dan lain sebagainya, Kemenak harus berani menyatakan ini loh yang benar. Kalau sampean mau bergabung, bergabunglah. Begitu juga saya menekankan kepada pemerintah daerah, sudah ngapain kita itu ikut dalam arus itu. Memang jadi pemimpinnya harus on the track, berani mengambil sebuah keputusan, ya. Kulil haqqu walau kana murran, katakan hal yang sebenarnya itu walaupun pahit. Kenapa kita harus takut sebagai pemimpin? Ya katakan, inilah. Jangan membuat barisan sendiri, tapi ayo kita selalu satu, bersatu, rukun, ya. Karena saya yakin ustadz dan ustadzah ini bukan pekerja, berada dan mendermakan dirinya sebagai guru TPQ ini bukan bekerja, tapi pengabdian yang tulus. Jadi tidak usah diperebutkan, karena saya sadar juga bahwa pemerintah daerah belum banyak berbuat. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang sudah kami berikan, gitu. Dan kami berharap jangan hanya pemerintah kabupaten, ke depan pemerintah provinsi juga harus memberikan kontribusi terhadap guru-guru TPQ. Kan belum ada ya, kecuali Madin. Nanti kalau saya ada di DPRD provinsi tak usahakan itu. Kenapa saya meminta panjenengan semua, baik yang melalui virtual, tolong diamati saya dan diingat-ingat saya, gitu ya. Karena saya jadi DPR ya mulai 2009 ya. FKK TPQ tahun berapa mulai? 2002. Lah, itu. Anggota Komisi D dari yang katakanlah belum ada bentuk partisipasi atau campur tangan pemerintah daerah, terus ada sedikit demi sedikit naikkan. 2014 terpilih lagi menjadi ketua komisi, dan 2019 terpilih lagi dan oleh partai diamanati sebagai ketua DPRD. Ini sudah jabatan terakhir saya, ya. Dengan begitu, idealnya, kalau berbicara masalah idealnya, ya saya namanya manusia punya keinginan ingin berbuat manfaat yang lebih. Kalau saya hanya sebagai ketua DPRD manfaatnya ini, tapi ke depan DPRD provinsi harus bisa memberikan manfaat yang lebih. Tadi saya diskusi sama Ustadz Fatoni, dari provinsi kan belum ada, ya, insentif untuk guru-guru TPQ. Nah, itu semakin mendorong saya bagaimana saya itu nanti kalau duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang saya tahu untuk guru Madin ada, dan itu pun masih sharing, ya, antara APBD Sidoarjo dengan APBD provinsi 50%. Tapi untuk guru-guru TPQ belum ada sama sekali, kecuali dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jadi dalam masalah ini saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Ustadz, Ustadzah yang selama ini telah istiqomah di dalam memberikan ilmunya kepada anak-anak kita dalam memberikan pendidikan Al-Quran. Semoga dengan niat tulus panjenengan semua Allah mencatat sebagai amal soleh, ya, au ilmin yuntafa ubi, sebagai amal jariah panjenengan sedaya. Dan kami dari bagian pemerintah akan berkontribusi dari sisi kebijakan dan penganggaran, ya. Karena
yang terpenting pengurus FKK Pak Saiful, komunikasi ya. Komunikasi, apapun masalah panjenengan, ini menjadi masalah kami sebagai wakil rakyat ya. Kalau panjenengan FKK punya masalah nggak menyampaikan kepada kami sebagai wakil panjenengan, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan panjenengan ketemu berdiskusi tentang masalah yang dihadapi oleh FKK TPQ, maka sudah seharusnya kan mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh FKK TPQ. Mudah-mudahan ke depan FKK TPQ akan lebih baik ya, karena hari ini adalah forum daripada doa bersama ya, untuk memohon kepada Allah. Mulai pagi tadi kita semua sudah khudurul qalbi, menghadirkan hati kita kepada Allah, memohon kepada Allah. Yang pertama, agar pandemi COVID-19 segera diangkat oleh Allah, dan agar kita semua bisa melaksanakan rutinitas kehidupan kita di dalam memberikan khususnya pembelajaran Al-Quran kepada anak-anak kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya sebagai wakil panjenengan, sebagai ketua DPRD Sidoarjo belum bisa berbuat banyak ya. Yang kami lakukan semata-mata itu adalah memang kewajiban ya, kewajiban yang memang harus kami lakukan sebagai wakil rakyat yang mempunyai 3 fungsi, yaitu penganggaran atau budgeting, fungsi legislasi membuat peraturan daerah, dan fungsi controlling yaitu melakukan pengawasan. Barangkali dari forum, kalau nanti FKK melakukan rapat kerja, bisa mengusulkan agar tidak ada lagi oknum-oknum yang akan mengambil manfaat ya, bisa usul kepada kami untuk dibuatkan perda tentang FKK TPQ atau tentang pembelajaran Al-Quran. Di situ akan terikat kalau memang sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang taman pendidikan Al-Quran itu secara keseluruhan. Mungkin begitu Ustadz. Saya pikir itu kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon doa serta dukungan. Insya Allah tahun 2024 saya akan ke Provinsi Jawa Timur. Tapi sekali lagi ini harapan, karena kita sebagai kader partai ya, hakikatnya adalah petugas partai, punya keinginan tapi tidak direkomendasi oleh partai, ya kita harus patuh pada keputusan daripada partai. Kalau keinginan saya kepingin ke Provinsi Jawa Timur tapi partai tidak merekomendasi, ya kita harus terima. Dimanapun saya berada, saya harus selalu berbuat manfaat. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.